Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Topler. Kali ini kita akan bahas masalah kamera lagi. Kamera apa sih yang akan kita bahas hari ini? Jadi, gue akan bahas kamera termurah yang ada di pasaran saat ini. Kenapa? Karena gue beli cuma harga 2,5 juta. Iya. Kameranya udah ada di sini teman-teman. Jadi, gue beli ini kayaknya berapa lama ya? Setahun lalu ya. Tadinya belinya cuma buat pembuktian aja. Kalau misalkan kamera murah juga fotonya bisa bagus, ya kan? Ya. Jadi ini XA2 gue beli 2,5 juta sama lensanya, ya, include sama lensanya. Lensanya gue lupa, kayaknya lensa ini atau 1650 gitu, lupa. Nah, tapi intinya gue masih keep ini karena gue ada beberapa hal yang dibutuhkan dari si kamera ini ya, terutama butuhnya buat backup gitu. Nah, jadi teman-teman gini, kalau misalkan ditanya masih worth nggak sih misalkan XA2 ini di tahun 2021, menurut gua balik lagi nih, kebutuhan lo apa. Kalau kebutuhan lo autofocus nggak worth, tapi kalau kebutuhan lo buat bikin konten santai, buat foto-foto santai, buat sosmed doang ya, buat foto makanan aja ya, foto makanan yang nggak butuh autofocus cepet, foto landscape juga nggak masalah. Kalau misalkan lu baru belajar, ini sih worth banget gitu. Kenapa? Gue kasih tahu. Megapikselnya cuma 16 megapiksel, dia belum 24. Kalau XA3 udah 24 megapiksel. Tapi itu cukup banget. Tahu nggak kenapa? Karena dari 16 megapiksel itu kan kalau kita runut tuh 4000 piksel kalau nggak salah. Seingat gue 4000 piksel ya, nanti gue koreksi ya. Nah, terus 4000 piksel itu kalau misalkan lu di Instagram lu bisa 4 biji tuh. Ya, jadi Instagram lu teman-teman ya, itu paling mentok itu cuma 1080 doang nampilin file gitu. Jadi kalau lo punya file XA2 ini lo crop 4 kali itu masih bagus di Instagram gitu. Jadi buat gua resolusi itu cukup banget, dan asal lo tahu teman-teman ya, dulu kamera cuma 12 megapiksel kayak Nikon D700 itu dipakai buat moto baliho gitu. Jadi overall sih nggak ada masalah dengan si megapiksel ini ya, menurut gua masih cukup banget. Apalagi ya itu balik lagi, lo mainan Instagram, mainan Facebook gitu. Dynamic range-nya cukup ya. Gua kasih lihat nih ya, ini foto unedited dan ini editednya. Nah, dari sini lo bisa lihat dynamic range-nya cukup banget gitu. Bahkan untuk editing pun oke gitu. Gua foto-foto landscape buat backup, misalkan ada misalkan kameranya mati atau apa, ini bisa jadiin backup gitu. Jadi kalau misalkan jalan-jalan ya ini gue bawa jadi second kamera, nggak second sih, third kamera. Sombong amat. Ya, gitu. Jadi, nah terus ini masih gue butuhin banget sebenarnya. Kenapa? Buat bikin timelapse. Kenapa? Timelapse-nya bagus pak. Jadi, nah yang gue suka dari Fuji di semua serinya dia ada yang namanya interval time shooting. Apa sih interval time shooting? Interval time shooting itu dia untuk, intinya kamera lo yang kerja pak, kamera lo yang kerja ya, kamera lo yang kerja. Abis itu udah lo tinggal diem doang, lo tinggal ngatur, lo tinggal atur aja kameranya berapa kali jepret. Kalau di sini mentok 999, tapi kalau di XT3 atau XT yang lain itu bisa sampai tak hingga. Jadi terserah mau sampai 20 hari juga bisa gitu, selama baterainya cukup ya, sama memorinya cukup. Kalau misalkan kita time lapse ya, kan otomatis kita nggak bisa ubah-ubah exposure-nya sesuka hati gitu, karena kameranya harus diem, dan kalau misalkan kita pegang
dia pasti berubah, gerak dikit atau apalah. Nah, makanya untuk timelapse ini kita ngandelin metode auto gitu. Jadi auto itu kepake banget. Nah, jadi gue akan langsung kasih lihat ini adalah hasil timelapse pakai XA2. Lu udah lihat kan? Bagus kan? Bagus kan? Oke nggak? Oke ya? Nggak bilang oke sih, kelahi gitu ya. Oke. Nah, nggak bercanda. Nah, terus dari sana teman-teman gue beranggapan bahwa kalau cuma untuk timelapse si kamera ini cukup, karena pas banget. Kalau 4K kan 4K itu 3800 pixel, cukup lah, sama, lebih dikit masih bisa nge-crop dikit gitu. Dan overall buat gue sih oke banget, apalagi kalau lu cuma buat TikTok gitu ya. Selain fitur timelapse, yang gue suka juga ini kamera walaupun murah ya, tapi dia udah ada hot shoe-nya pak gitu. Jadi udah ada hot shoe-nya di atas ini nih ya. Nah, udah ada hot shoe-nya. Hot shoe ini buat apa sih? Buat naruh flash gitu. Jadi nanti misalkan lu mau melangkah lebih jauh lagi, bukan ke pelaminan ya. Misalkan lu mau melangkah lebih jauh lagi ke dunia apalah, bukan dunia tarik suara, awas lo ya. Misalkan melangkah lebih jauh lagi jadi fotografer potret dan lain-lain, lu masih bisa pakai gitu, masih bisa dipakai di studio flash. Kalau misalkan lu moto model pakai lampu yang 200.000 watt gitu kan, gila, masih bisa dipakai gitu selama ada triggernya gitu. Jadi menurut gua ini adalah ini mungkin sekadar saran juga buat teman-teman untuk pemilihan kamera. Selalu pilih kamera yang ada hot shoe-nya. Kenapa? Karena lu nggak pernah tahu lu akan berkembang sejauh apa dan lu akan sedalam apa dalam fotografi gitu. Jadi kalau lu mau beli kamera, minimalnya ada hot shoe-nya gitu. Jadi yang nggak ada hot shoe-nya boleh sih, tapi kalau lu udah punya kamera lain, karena lu akan terbatas nanti buat explore gitu loh. Jadi nggak bisa lebih jauh gitu loh, nggak bisa terkungkung. Kalian itu terkungkung cuma di sini doang gitu. Kalau pakai flash tuh ada bisa segini, nggak kelihatan ya, kelewatan ya udah. Oke. Nah, terus teman-teman yang gue suka lagi, ini sih sebenarnya penting nggak penting sih ya. Ini ada flash cekrek gitu. Jadi kalau misalnya kita foto cekrek, nah belum nyala. Ya, kalau misalkan gue foto cekrek, nah dia kan ada internal nih ya, flash internal ya. Tapi ini bisa kita akalin. Nah, gue sukanya seri-seri XA ini ya. Lu bisa ngakalin flashnya, jadi lu tarik ke atas gini, cut. Nah, jadi di bounce dia. Hasilnya lebih rata gitu, sama kayak lu pakai flash eksternal gitu. Jadi flash internal tapi bisa ditarik ke atas gini nih. Nah, ini kan gini tuh. Nah, jadi di bounce ke lanjut ya. Terus abis itu yang gue suka lagi, nggak tahu, gue merasa baterainya lumayan awet sih ya. Mungkin nggak tahu karena gue pakai timelapse doang kali ya, tapi enggak sih kayaknya, enggak apa dah. Enggak, aku bilang awet, ada aja. Ngibul lo, peres. Oke, ya. Nah, terus abis itu baterainya nggak awet. Soalnya dia pakai LCD terus gitu. Nah, yang ngeselin ya, karena kebiasaan pakai XT dan lain-lain. Kalau siang-siang biasa suka gini, lupa layar semua, nggak ada tengah ngintipnya, nggak ada tempat buat ngintipnya gitu. Jadi ya itulah mungkin saran-saran gue kalau lu mau beli XA2 di tahun ini gitu ya. Mungkin kalau gue bilang sih di tahun ini, tahun depannya lagi juga masih oke ya. Tergantung lo makainya sih sebenarnya gitu. Jadi ini adalah foto-foto gue pakai XA2. Untuk potret tajam pak.
tajam kan tergantung lagi, bukan masalah body, tapi masalah lensa juga, masalah lighting, terus masalah rumah tangga ya. Kalau ya itu jangan dibahas lah ya. Oke, masalah keuangan juga penting Mbak ya. Terus masalah ya pokoknya ya macam-macam lah, banyak yang mendukung tajam atau enggak suatu foto itu. Nanti mungkin kita bakalan bahas ya. Nah terus habis itu dari sisi dynamic range ya, dynamic range udah gua kasih lihat. Ini foto-foto landscape pakai si XA2. Gitu. Nah, terus BW-nya juga oke. Kenapa oke? Karena kontrasnya tinggi. Dia kan sensornya masih Bayer, belum pakai si X-Trans gitu. X-Trans itu dynamic range-nya lumayan tinggi, jadi kontrasnya dia rendah. Jadi kita harus set ke tinggi banget. Nah, ini karena kontrasnya karena DR-nya nggak tinggi-tinggi banget, BW jadi bagus, hitam putih, hitam bener-bener hitam sama putih gitu ya. Tapi kadang-kadang ya walaupun balik lagi nanti bakalan diedit juga sih ya, tapi overall oke. Dan terus teman-teman ya, kenapa gue menyarankan XA2? Karena ini adalah kamera minimal yang ada classic chrome gitu. Classic chrome ini adalah yang gue pakai sekarang gitu. Classic chrome itu bagus banget buat kulit, enak buat kulit. Itu favorit gua kalau buat moto orang gitu. Jadi selalu gua pakai di buat moto orang, itu kulitnya langsung cantik, langsung cakep. Mungkin nggak jadi putih tapi jadi bersih, jadi cakep gitu. Nah, si XA2 ini adalah produk pertama, bukan produk paling murah yang ada classic chrome-nya gitu. Karena XA1 belum ada classic chrome-nya gitu ya. Mungkin segitu aja kali ya teman-teman ya. Untuk rekam video kayaknya gue nggak merekomendasikan ya, karena kalau nggak salah 1080 cuma Full HD tuh, Full HD 30 fps. Jadi cuma 1080 30 fps atau 720 30 fps. Nggak ada even nggak ada 60 fps ya. Tapi buat bikin video sih oke harusnya ya. Kita lihat bisa berapa lama, kan nggak ada memori card gitu ya. Intinya buat video sih jangan terlalu diharapkan lah ya. Kalau untuk video sih jangan terlalu diharapkan lah ya, karena ya kayaknya mungkin bagusan handphone sekarang. Ya, tapi tetap kalau gue bilang sih beda depth dengan video dari handphone sama dari kamera tuh, gue udah merasakan, apalagi kalau udah masuk editing gitu ya. Mungkin segitu aja dari gue, Alvin Topler. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa terus berkarya. Apapun gear yang kamu punya harusnya bisa bikin bagus kalau misalkan kita motonya bagus ya. Intinya di masa pandemi ini terus berkarya, tingkatin imunnya, terus jangan lupa jaga kesehatannya, makan yang cukup, vitamin yang cukup, tidur yang cukup, semua yang cukup, duit masuk cukup, amin gitu. Amin. Doa buat diri sendiri juga ya. Oke, segitu aja teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Lupa, gue mau kasih tahu dulu. Kamera ini lu bisa lihat ada layar-layar ini, ada ini, karena ada tulisan ini, ada tulisan ini ya. Karena gue nggak ngerekam di kamera, gue ngerekamnya di handphone, Mbak ya. Gue ngerekamnya di handphone, bener-bener total di handphone. Kameranya cuma jadi kameranya gue masukin pakai HDMI ke handphone gua. Caranya lihat di tutorial sebelumnya ya. Ada di mana ya nanti ya? Di sini atau di sini ya? Pokoknya nanti lo lihat deh ya. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.